Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku pemirsa setia budi ikan, yang mana pada hari ini akan kita sampaikan bagaimana cara budidaya ikan nila dengan menggunakan kolam tanah ya saudaraku ya. Jadi kolam tanah ini saudaraku memang bagus kalau untuk memelihara ikan daripada kolam yang tembok. Tetapi kalau kita tidak pandai menyiasati ataupun mengurusnya pun, yang kurang lebihnya juga akan menghasilkan sama. Jadi kalau kolam tembok ini mudah sekali kita mengatasi penyakit. Kenapa? Dikeringkan begitu saja, kena sinar matahari, maka si ikan akan menjadi sehat. Kumannya mati, tentunya ikannya sehat. Tapi kalau kolam tanah seperti ini, memang lumpur yang paling di bawah ini, yang paling dasar di bawah kolam ini, itu susah untuk kita hilangkan. Kenapa? Dia membaur dengan sisa-sisa daripada makanan. Jadi lumpur, menjadi penyakit. Itu perlu waktu. Setidaknya dikuras kering airnya. Sudah itu dicangkul. Biar retak-retak dulu tanahnya, kena sinar matahari. Lalu ditaburin kapur. Setelah itu dibiarkan lagi. Kalau ada ini saudaraku M4 di toko-toko perikanan ataupun peternakan, kalau luas seperti ini kasih 3 botol supaya tumbuh gangga, lumut. Nah, setelah itu baru dimasukkan air. Tujuannya apa? Supaya ikannya nanti makan daripada tumbuh-tumbuhan yang kita buat tadi, seperti itu saudaraku. Ikannya akan menjadi besar-besar dan sehat. Tapi kalau ini saudaraku memang kita buat tidak seperti itu, karena kemarin waktu kita membuat video ini kita belum sempat ataupun belum buat videonya, cara pengeringan kolamnya. Nah, insya Allah nanti di konten yang akan datang, video yang akan datang akan kita buatkan cara bagaimana mengeringkan kolam. Setelah itu kita masukkan ikannya. Nah, ini saudaraku langsung ada airnya. Nah, ikan di dalam kolam ini kurang lebihnya umurnya antara ada yang 3 bulan nih saudaraku. Tapi ada sisa ikan yang lama, yang besar itu kelihatan besar. Indukan itu sisa ikan yang tidak keambil. Karena kemarin ini ngurasnya tidak bisa kering karena musim hujan. Jadi memanen ikan itu di pagi hari dan sore hari ya saudaraku ya. Supaya ikan tidak terlalu stres dan tidak menimbulkan kematian. Karena kalau kita panas sinar matahari terik, kita menguras ikan, kita memisahkan ikan, maka nanti kematian pun banyak. Jadi sore hari ataupun pagi hari memindahkan ikan ataupun menguras ikan. Nah, seperti itu. Nah, ini kayaknya saudaraku kalau sudah tidak ada pergerakan, mereka ini sudah tidak lagi berkelompok ataupun bergerombol, maka kategori ikan ini sudah kenyang. Jangan dikasih makan lagi ya saudaraku ya. Nanti kalau dikasih makan lagi, airnya makanannya sisa dan menimbulkan kematian buat si ikan itu sendiri. Jadi jangan di ini lagi, jangan dikasih makan lagi. Cukup. Nah, ini saudaraku kita sampaikan daun tales ini sebenarnya bagus untuk pertumbuhan ikan. Ini bagus saudaraku. Nah, ini untuk pertumbuhan si ikan ini bagus. Nah, ini yang perlu kita sampaikan supaya. Nah, ini kelapa saudaraku untuk pelindung nanti. Ini bambu wulung untuk mengusir setan ini kalau orang Jawa, supaya kolam ini tidak ada hantunya. Nah, ini kolam tembok ya saudaraku ya. Jadi yang sana-sana tadi adalah kolam tanah, ini kolam tembok. Kolam tembok ini yang saya sampaikan tadi mudah mengatasi penyakit, tetapi apabila kita telat memberi pakan, maka pakannya hanya mengandalkan pakanan pelet seperti ini. Apalagi di atasnya tidak ada kangkung ataupun eceng gondok. Seharusnya ini ada eceng gondoknya ataupun kangkungnya saudara, seperti itu. Nah, nanti untuk jadi makanan si ikan itu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa setia budi ikan. Nah, supaya kita daripada wirawiri lebih baik berwirausaha. Nah, ini ikan nila ya saudaraku ya. Kalau yang di sini ini kan lele. Ikan lele. Ikan lele ini saudaraku.
Nah, ini kan lele Birma, saudaraku. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Manjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan ia. Jadi itu saja yang perlu kita sampaikan kepada saudara-saudaraku. Semoga ini bisa bermanfaat. Sedikit ya saudaraku ya. Kami ingin memberitahukan sedikit saja saudaraku. Kita bukan hanya budidaya ikan nila ya saudaraku ya. Ini tempat saudaraku pelatihan ini. Nah, ini pelatihan anak-anak. Nah, ini sedikit saudaraku. Kita minta waktu sedikit saja sambil kita memberitahukan bahwa kita bukan hanya ikan nila, tapi ikan lele juga seperti ini saudaraku. Nah, ini kan lele indukan ya saudaraku ya. Kita besarkan supaya bobotnya lebih daripada 1 kilo. Nanti tujuannya apa kalau kita besarkan? Ini untuk penetasan ya saudaraku. Untuk penetasan supaya ikan kita ini tidak perlu mengambil bibit dari tempat lain, cukup di lokasi kita ini. Nah, lokasi kita ini seperti ini saudaraku. Lokasi kita seperti ini. Nah, ini kalau ini ikan nila. Nah, ini ikan nila tapi indukan ya saudaraku ya. Nah, indukan. Nah, yang termasuk yang ini juga ikan nila kami saudaraku. Ini ikan nila dibesarkan di kolam seperti ini. Nah, ini berlebihan saudaraku, ada sisa makanan ini. Anak-anak ini memberi pakannya berlebihan ini. Nah, ini akhirnya sisa-sisa makanan masih nampak. Nah, ini jangan sekali-kali sering kayak gini ya saudaraku ya. Kalau banyak sisa makanan ini nanti ikannya menjadi tidak sehat karena kelebihan daripada sisa makanan ke bawah. Kalau yang ini kan nila juga saudaraku, tapi nila hitam. Nila hitam ini. Nah, ini ciri-ciri daripada air yang kekurangan oksigen. Kenapa? Karena ikannya itu mulutnya menganga ke atas, keluar ke atas. Berarti dia kelebihan daripada daun-daunan, cenggondoknya kelebihan. Ini udah dikurangin tadi saudaraku, udah dikurangin. Nah, ini harusnya air ini kena sinar matahari langsung supaya hangat dan ikannya menjadi sehat. Daun pace ini saudaraku untuk obat ikan kalau sakit. Nanti buahnya yang matang. Yang matang itu buahnya saudaraku seperti ini, buahnya matang. Nah, nanti bisa untuk obat si ikan kalau sakit. Kita serok, kita taruh ember, pacenya kita remat-remat. Ini mengkudu ya saudaraku. Ada yang ngomong bentis, mengkudu, bisa untuk obat. Nah, ini ciri-cirinya kolam yang kekurangan oksigen. Nah, ikannya mulutnya menganga ke atas. Nah, seperti ini. Tapi apapun bentuknya ini sudah terbiasa. Dan seandainya kalau belum biasa mati ini kan saudara. Memang dari kecil, dari dulu kami tidak menggunakan aeratasi, ada lembung air maupun kincir air. Karena kita untuk mengambil bibit alami original yang tahan stunting ataupun tahan penyakit. Ini tahan penyakit. Kalau beli bibit dari tempat kami ini tidak perlu menggunakan apapun, sampai besar pun, sampai bobot 1 kilo, 1,5 kilo pun mampu dan bisa. Karena dari kecil memang dibiasakan tidak menggunakan gelembung air maupun kincir air. Jadi ini terlalu panjang kontennya, nanti menimbulkan kejenuhan ya saudaraku ya. Menimbulkan kejenuhan dan menimbulkan kebosanan. Maka kami sebagai pengurus daripada pembudidaya ikan ini yang ada di kolam-kolam ini, sebenarnya ini alami biasa saudaraku. Tidak ada yang ketua, tidak ada wakil, tidak ada apa. Ini kita biasa, petani biasa memanfaatkan di samping-samping rumah seperti ini menjadi kolam. Dan alhamdulillah sudah menguntungkan, dan apa yang menjadi keinginan kita bisa tercapai dengan adanya ikan seperti ini. Jadi pada prinsipnya kami tidak mau wirawiri, lebih baik berwirausaha. Nah, ibaratnya gaji pangkat kita kopral tapi insya Allah gajinya jenderal. Mohon maaf ya saudaraku ya. Jadi itu saja yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa setia budikan. Tidak usah terlalu panjang lebar nanti menimbulkan kejenuhan. Nah, terima kasih yang sudah subscribe, apalagi yang nonton pada hari ini. Kita doakan kepada yang subscribe, panjangkan umur, jauhkan dari penyakit dan musibah, dan limpahkan kesehatan rezekinya ya Allah. Dengan doa selamat dan doa tolak bala hamba-Mu ya Allah.
Allahumma inna nasluka selamatan fidin wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwa hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qala ahwal bala ahwal pasa ahwal bunkaro wa syufal muqtali pata wa sadaida wal minahana madkhara minha wa ma batanah min baladina hadda khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ya Allah. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini ya Allah. Barakallah. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallah ya Allah.